Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia. Jadi ceritanya kita semua sudah tahu, saudaraku, satu kali ketika Tuhan Yesus ada di daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan Kanaan atau di dalam kitab Markus dikatakan dia seorang Yunani dari Sirofenisia. Dia itu memohon kepada Tuhan dengan sangat karena putrinya, anaknya perempuan itu dirasuk setan dan sakit parah. Dia minta-minta, ya kisahnya kita tahu saudaraku di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, Tuhan itu diam saja, tidak dijawab. Bahkan murid-murid Tuhan meminta supaya Tuhan menghentikan gangguan tersebut karena teriakan-teriakan dari perempuan itu rupa-rupanya cukup mengganggu. Jadi didiemin, kemudian ya ditolak oleh murid-murid. Kemudian Tuhan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ada di ayat 24 dari Matius 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, perempuan ini kan bukan umat Israel, saudaraku. Jadi dia itu tahu yang dimaksud Tuhan. Bahwa dia pun seakan-akan di situ Tuhan mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan bagianmu, ini bukan jatahmu, kan begitu ya. Minta tolong kepadaku, ini bukan jatahmu. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Itu ada di ayat yang ke-25. Jadi mendekat dan menyembah ini yang saya ingin garis bawahi, saudara. Sebelum nanti kita membahas tentang anak versus anjing, ya nanti itu adalah kalimat terakhir dari Tuhan Yesus yang direspon oleh si perempuan ini. Dia mendekat dan menyembah dia. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya temukan ketika saudara datang memohon sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang berduka, dengan hati yang sedih, datang kepada Tuhan dan memohon sesuatu, memohon pertolongan Tuhan. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab. Maka kata kunci yang membuat akhirnya dia berhasil adalah dia mendekat dan menyembah. Menyembah di sini proskuneo. Nah, salah satu menarik ini saudaraku, salah satu penjelasan tentang makna proskuneo, menyembah itu like a dog licking its master's hand. Jadi anjing yang menjilat tangan dari tuannya, kira-kira seperti itu. Jadi memang proskuneo itu artinya merendahkan diri, tapi juga seperti anjing yang begitu tergantung dan mengasihi akan majikannya dan begitu bahagia dan gembira ketika dia bisa dekat dengan majikannya dan dia menjilat-jilat tangan dari majikan yang dia kasihi. Itulah gambaran dari proskuneo, saudaraku. Dijelaskan seperti itu. Nah, dia mendekat dan menyembah Yesus. Saudara, ketika Anda mendekat kepada Tuhan, dalam doamu engkau sungguh-sungguh mendekat kepada dia. Itu langkah awal dari keberhasilan Anda menerima jawaban doa. Kemudian menyembah, nah ini lagi ya, sudah mendekat masih menyembah, saudara. Menyembah itu juga secara fisik itu digambarkan dengan dahi yang menyentuh tanah, tertelungkup dengan dahi menyentuh tanah. Itu menyembah, saudaraku. Jadi ya lakukan seperti itu kalau saudara datang pada Tuhan. Dan saya mau katakan hati Tuhan pasti luluh
ketika anak-anaknya, umatnya, bahkan manusia yang tadinya belum mengenal dia tapi mau melakukan itu akan membuat hati Tuhan luluh. Istilah saya itu, Tuhan tidak berdaya ketika ada umat manusia yang datang mendekat dan menyembah dengan sikap proskuneo seperti itu. Perhatikan saudaraku, karena dia itu adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau dia melihat ada anak manusia yang sudah berdosa, yang mungkin selayaknya dihukum, tapi mendekat dan menyembah proskuneo, pasti Tuhan luluh hatinya, ya. Tapi ada kata terakhir ini menarik untuk kita renungkan. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Jadi roti itu untuk anak-anak. Kalau saudara dan saya adalah anak-anak, maka kita ini dapat jatah roti. Ya. Puji Tuhan, kita ini punya jatah roti. Roti itu apa? Yaitu kuasa kelepasan. Ya kan? Perempuan ini kan datang karena anaknya dirasuk setan. Roti itu adalah kelepasan, kebebasan dari segala pekerjaan iblis, itulah roti. Dalam konteks ini, saudara, Tuhan Yesus berkata, kamu kan minta anakmu dilepaskan dari setan, dari kuasa iblis. Itu roti, itu jatahnya anak-anak, Tuhan mau katakan begitu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Yang dimaksud anjing apa? Orang-orang yang bukan anak, ya kan? Dan perempuan ini belum menjadi anak. Karena dia belum menjadi murid Kristus lah, dia belum mengikut Kristus, dia baru ketemu Yesus kali itu. Akhir ceritanya seperti apa, saudaraku? Yang luar biasa, perempuan ini rupa-rupanya memahami makna proskuneo. Ketika dikatakan anjing, dia memakai kata anjing itu. Kata perempuan itu, ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kalau dikatakan aku ini yang bukan anak, aku ini seperti anjing, oke, nggak apa-apa. Tapi anjing pun juga makan roti yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kalau saudara nanti bandingkan dengan Markus 7 ayat 28, nanti kita akan lihat di situ bahwa memang anak-anak itu menjatuhkan akan remah-remah roti itu, sengaja. Nah, kita lihat ayat 28 terlebih dahulu di Matius 15 ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, anaknya itu tidak dibawa loh saudaraku, anaknya itu terbaring di tempat lain ya, mungkin di sebuah rumah begitu. Dan anaknya sembuh karena perkataan Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, saudara. Berarti rotinya itu akhirnya akan diberikan kepada yang tadi dikatakan anjing, yang mestinya nggak layak untuk menerima roti itu, ya kan? Tadi sudah saya singgung, Markus 7 ayat 28, kita sekarang lihat, saudaraku, di situ lebih jelas. Markus 7 ayat yang ke-28, dikatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, kata yang dijatuhkan anak-anak ini menimbulkan perenungan, saudaraku. Anak-anak itu kok menjatuhkan roti itu kenapa? Pertama, kemungkinan dia sayang anjing, dia baik hati, sayang sama anjing, kasihan gitu dikasih. Ya itu positif, saudaraku, kalau dia sayang pada anjing dan kemudian dia kasih ke anjingnya. Tetapi kemungkinan juga karena anak-anak itu sudah bosen dengan roti. Dipikirnya makanan kok ini terus itu ya. Padahal firman Tuhan itu seperti roti, saudaraku ya. Kalau orang Kristen, anak Tuhan udah bosen sama roti itu berbahaya. Roti hidup itu berbahaya sekali.
Sementara anjing kelaparan yang mestinya nggak dapat jatah, begitu ada remah-remah atau gogrokan gitu ya dari roti itu jatuh, disambar langsung, saudara. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih diberkati? Anak-anak yang menolak roti itu, ini kalau kemungkinan kedua ya, jadi rotinya itu dia udah nggak selera lagi, nggak minat lagi dengan rotinya dibuang begitu ya, langsung dikasihkan anjing gitu. Sementara anjing yang lapar, memang dia bilang, itu ada roti di meja. Kalau itu jatuh aku makan. Nah, benar-benar jatuh, dimakan, saudaraku. Mana yang lebih diberkati? Dalam kisah itu Tuhan Yesus berkata, besar imanmu hai ibu. Artinya apa? Sikap seperti perempuan itu. Engkau katakan tidak layak untuk melemparkan roti yang menjadi jatah anak-anak kepada anjing. Itu kata-kata ujian dari Tuhan yang tidak membuat perempuan itu tersinggung dan kemudian lari pergi meninggalkan Yesus, lari dan pergi dengan sakit hati. Enggak. Dia menempatkan diri proskuneo adalah anjing yang menjilat tangan tuannya. Aku mau lakukan itu, menyembah. Apa jadinya, saudaraku? Besar imanmu. Jadi iman yang besar itu bukan hanya karena saudara dan saya adalah anak, tetapi karena lapar dan hausnya akan roti hidup dan air hidup itulah yang membuat kita diberkati. Jadi kita belajar dari perempuan Kanaan, perempuan Siro-Venesia ini, dia menerima berkat karena dia rendah hati, dia tidak mundur ketika ada ujian, dan yang luar biasa dia mendekat dan menyembah. Ini kata kunci, saudaraku ya, mendekat dan menyembah. Kemudian ketika Tuhan pakai bahasa perlambang tidak layak untuk memberikan roti yang menjadi jatah anak-anak, bagian anak-anak kepada anjing, dia berkata anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, akhirnya dia lebih diberkati daripada anak. Itu perenungan saya ya. Kalau anak menolak atau tidak lagi selera dengan roti, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Lebih baik jadi seperti ini, anjing yang dia lapar dan dia makan dan dia diberkati. Tuhan pun berkata, besar imanmu, dipuji saudaraku. Haleluya. Saya berharap saudara menangkap ya. Ini kan seringkali orang-orang baru yang mendengar Injil baru pertama kali, tapi karena kebutuhan dia percaya pada Tuhan dan kuasa mujizat terjadi. Sementara orang Kristen yang sudah lama, kadang-kadang iman kita kalah sama mereka, saudaraku. Ayo kita belajar dari sikap perempuan Siro-Venesia ini. Tuhan Yesus memberkati.